Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 10 AKL 1 dan AKL 2. Pada kesempatan Jumat pagi hari ini, Ibu Arna akan memberikan materi lanjutan yaitu mengenai aturan-aturan kerja dan K3, keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Nah, ini materi lanjutan dari kalian sebelum libur dan menjelang PTS. Jadi ini lanjutannya ya. Silakan kalian buka di buku kalian mengenai materi aturan-aturan kerja. Ya, sebelumnya Ibu Arna ingin mengingatkan bahwa penjelasan materi tersebut ada di YouTube channel. Sekalian kalian lihat penjelasannya dan kalian beri tanda komentar hadir yang ada di YouTube. Oke, sebelum kita mulai, pada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi etika profesi lanjutannya dari materi-materi sebelumnya adalah soal aturan-aturan kerja. Tentunya aturan-aturan kerja yang ada di mana? Yang ada di perusahaan atau kantor. Kita buka slide pertama. Pengertian aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat oleh pihak perusahaan kepada semua orang yang terlibat dalam sebuah industri. Artinya dalam sebuah perusahaan atau kantor. Jadi semua orang yang ada di suatu perusahaan itu harus mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh si perusahaan tersebut. Itu namanya aturan kerja. Ya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Dalam aturan-aturan kerja ini ada waktu dan kehadiran kerja. Apa saja sih yang diperhatikan dalam waktu dan kehadiran kerja? Yang pertama, ya, yang harus diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ibaratnya ini semua peraturan-peraturan yang ada di perusahaan itu diatur oleh undang-undang yang berlaku. Lalu ada waktu kerja adalah 6 hari dalam 1 minggu. Misalkan berarti terhitung dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau yang memakai sampai di hari Sabtu, gitu ya. Tapi di perusahaan misalkan pemerintahan itu biasanya sampai 5 hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya Sabtunya itu libur. Ya, kecuali misalkan ada di perusahaan swasta biasanya ada sampai 6 hari idealnya. Tapi biasanya di perusahaan pemerintahan misalkan departemen atau kementerian-kementerian atau pokoknya perusahaan yang usaha yang sifatnya bukan swasta tapi pemerintahan itu biasanya 5 hari dalam 1 minggu ya. Nah, terus jam kerja di perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Nah, ini juga sama, idealnya juga tergantung perusahaannya. Ada yang jam kerjanya di perusahaan itu ada sampai 8 jam, ada. Tapi ini idealnya ada sampai 7 jam. Nah, di luar itu berarti dihitung lembur, seperti itu. Nah, di sini poin berikutnya jam istirahat tidak dihitung dalam jam kerja. Jadi nggak termasuk ya, misalkan istirahat dari jam 12 misalkan sampai jam 1 siang. Nah, itu tidak terhitung dalam 7 jam ini gitu ya, dia terpisah. Lalu di sini pekerjaan yang melebihi 7 jam dihitung lembur yang tadi Bu Ana katakan ya. Jadi melebihi kapasitas jam kerja, melebihi 7 jam berarti dihitung lembur. Lalu selanjutnya setiap adanya perubahan jam kerja harus diberitahukan sebelumnya. Misalkan nih ada perubahan schedule gitu kan, jadwal kerja, jam kerja itu biasanya harus diberitahukan sebelumnya kepada karyawan atau pegawai atau staf-staf yang ada di perusahaan. Harus ada pemberitahuan terlebih dahulu karena kalau tidak nanti akan terjadi kesalahan gitu ya dalam masuk atau pulangnya kerja. Lalu di sini ada karyawan yang melakukan tugas tertentu untuk kepentingan perusahaan, maka berlaku jam kerja secara tersendiri. Misalkan dapat tugas luar, tugas dinas, misalkan gitu kan, diutus nih, misalkan nih karyawan ini nih diutus sama perusahaan nih untuk kerja luar, misalkan tugas dinas luar gitu kan. Nah, itu jamnya juga beda dengan jam kerja yang biasanya ada di waktu-waktu kerja dalam perusahaan yang sehari-hari gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya adanya pencatatan waktu datang dan pulang untuk karyawan. Biasanya dicatat. Catatnya melalui apa? Nah, ini adanya absensi
gitu ya, baik misalkan ada yang manual ataupun yang sudah pakai mesin gitu kan, fingerprint ataupun lainnya. Jadi dicatat waktu datang dan pulangnya itu jam berapa, itu harus terdisiplin. Nah, itu yang tadi Warna bilang, ada secara manual atau sudah melakukan memakai misalkan peralatan berupa mesin. Lalu di sini keterlambatan masuk kerja atau meninggalkan jam kerja maka dianggap sebagai pelanggaran. Misalkan terlambat kerja atau meninggalkan jam kerja yang belum waktunya istirahat sudah meninggalkan jam kerja, misalkan keluar gitu ya tanpa alasan yang jelas. Nah, itu maka dianggap sebagai pelanggaran dalam aturan kerja yang telah dibuat oleh perusahaan. Lalu di sini ada memberitahukan ketidakhadiran yang dikarenakan sakit atau lainnya kepada atasan. Misalkan kalian sakit, berhalangan hadir gitu ya, sakit atau izin urusan keluarga atau lainnya, itu harus diinformasikan kepada atasan kalian atau kepada pimpinan. Selanjutnya adanya ID card atau identitas diri ya, maksudnya misal kartu identitas gitu kan, misalkan biasanya kan nanti ada tuh di kartu identitas nama biasanya sama jabatan, biasanya seperti itu. Nanti ada logo perusahaan biasanya seperti itu ya, itu ID card. Jadi ada kartu identitasnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya setiap pegawai yang akan meninggalkan kantor harus memperoleh izin dari bagian personalia dan mengisi form izin gitu ya. Jangankan di perusahaan, misal nih kalian di sekolah pun kalau misalkan mau izin keluar itu pasti ada surat izinnya. Misalkan kalau di sekolah dari guru piket biasanya yang ditandatangani oleh misalkan wakil kepala sekolah, selain dari guru piketnya atau minimal dari guru bersangkutan. Tapi kalau di perusahaan itu keluar pun meninggalkan kantor itu harus memperoleh izin dulu dari bagian personalia atau HRD, bagian kepegawaian, dan mengisi formulir izinnya gitu kan, formnya. Jadi ada gitu ya. Karena nantinya sebagai bukti gitu, misalkan kalian keluar, oh ada kok ada surat izinnya gitu kan, tapi kalau nggak keluar tanpa izin berarti kan pelanggaran. Tapi kalau keluarnya ada izinnya, apalagi ada formnya yang ditandatangani oleh bagian personalia gitu kan, atau ditandatangani oleh pimpinan setempat, itu kalian tidak melanggar aturan kerja kecuali keluarnya dengan seenaknya, tidak pakai izin atau tidak mengisi form izin, itu salah. Lalu di sini ada kewajiban pokok pegawai. Kalau misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, apa sih kewajibannya? Nanti kan kalian nih setelah lulus pasti bekerja kan. Nah, ini biar dari sekarang kalian tahu pakem-pakemnya atau aturan-aturannya kayak apa sih gitu. Jangan kan nanti kalian bekerja ya, misalkan nanti melaksanakan PKL pun atau prakrin itu harus ada aturan-aturan kerja ya yang harus kalian taati. Nah, ini kewajibannya apa sih kalau kita jadi pegawai, kewajiban pokok pegawai apa aja? Yang pertama, setiap pegawai harus melaksanakan perintah dari atasan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, apapun yang diberikan atau yang ditugaskan oleh kalian dari atasan harus kalian kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalkan kalian kan jurusannya akuntansi nih, disuruh melaksanakan atau mengerjakan laporan keuangan. Nah, itu misalkan kurun waktu sehari gitu ya, atau setengah hari atau beberapa jam harus selesai, ya harus selesai. Jangan misalkan ditumpuk-tumpuk sampai besoknya. Itu akan nantinya kerjaan yang lainnya yang besoknya itu akan terbengkalai gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi harus penuh rasa tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan oleh atasan. Lalu mentaati tata tertib yang berlaku, itu dia yang tadi Bu Arna bilang, mentaati tata tertib yang berlaku. Datang jam berapa, pulang jam berapa, istirahat jam berapa, gitu. Jadi harus ada tata tertibnya, mentaati. Memberikan laporan pekerjaan, nah ini maksudnya misalkan kalau pekerjaannya udah selesai, ya dilaporkan kepada pimpinan gitu kan. Biar tahu nih, oh nih hasil kerja saya sudah selesai gitu kan, tugas yang diberikan sudah selesai. Lalu menyimpan dan menjaga kerahasiaan perusahaan. Nah, ini apalagi bagian keuangan ya. Misalkan kalian kan ini akuntansi nih, ya kan? Profesinya akuntansi. Ada etikanya kan dalam menjaga kerahasiaan perusahaan, terutama kerahasiaan perusahaan misalkan keuangannya. Nah, itu harus kalian jaga kerahasiaannya dari pihak-pihak luar. Seperti itu. Lalu di sini ada memelihara dan menjaga barang-barang milik perusahaan. Jadi barang-barang yang sudah perusahaan kasih
untuk memfasilitasi kalian harus dijaga. Misal entah itu komputer, entah itu printer, ATK, itu semua harus dijaga dan harus kalian kelola dengan baik gitu ya. Lalu yang terakhir, mengemukakan saran bagi perusahaan. Maksudnya mengemukakan saran itu kalau misalkan kalian mau ngasih saran yang baik demi perkembangan perusahaan itu boleh. Kalian kasih saran misalkan, oh misalnya dalam rapat nih kalian ngasih saran begini Pak, seharusnya kita seperti ini, boleh loh. Boleh sebagai karyawan asal sarannya itu membangun, menjadi perusahaan menjadi berkembang ya. Yang selanjutnya adalah pakaian seragam. Nah, ini pakaian seragam contohnya ya. Pakaian seragam ini yang pertama yang harus diperhatikan apa? Harus memakai seragam kerja bagi pegawai tertentu. Misalkan pegawai tertentu nih apa nih? Misalkan selain karyawannya, misalkan ada OB-nya atau cleaning service-nya itu ada kan pegawai tertentu. Ada juga misalkan yang pegawai tertentu itu misal kerjanya di pemadam kebakaran. Nah itu kan harus pakai seragamnya kan dia beda ya dengan ibaratnya karyawan-karyawan yang di perusahaan lainnya gitu kan. Itu biasanya memakai seragamnya itu beda gitu. Nah ini ada lagi, seragam kerja disediakan perusahaan untuk dipakai dalam periode kerja tertentu dengan standar kualitas yang baik. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin memberikan seragam bagi karyawannya itu harus kualitasnya yang bagus gitu kan. Karena nantinya kan kita bisa dilihat oleh klien kita gitu ya, perusahaan dari luar tuh kayaknya tuh kelihatannya tuh rapih seperti itu, bagus kualitasnya. Selanjutnya, setiap pegawai yang mendapatkan pakaian kerja diwajibkan untuk memakainya. Otomatis kalau kita sudah dikasih seragam dari kantor harus kita pakai gitu kan. Biasanya sesuai momen-momen misalkan harinya gitu kan. Atau ada juga yang tiap hari dipakai, tapi biasanya ada momen-momen tertentu saja gitu ya. Nah, di sini yang terakhir, pada waktu kerja harus memakainya yang rapi dan sopan. Ya, jadi misalkan kalau laki-laki ini contohnya ada ya seperti misalkan jas, ada dasinya, lengkap dengan dasi, ada kemejanya, lalu misalkan dengan sepatu, bukan sandal. Nah, ini yang perempuan juga ada misalkan pakai blazer, kalau misalkan dia mau pakai rok pendek bisa, atau dia mau pakai celana panjang atau rok. Biasanya kalau yang berambut panjang itu ada aturannya, tidak boleh tergerai, biasanya harus pakai harnet gitu ya, maksudnya untuk dibungkus tuh rambutnya gitu ya. Itu karena tidak boleh misalkan rambut panjang yang perempuan nih, tapi tergerai gitu karena akan mengganggu pekerjaan yang akan dia lakukan. Biasanya seperti itu. Yang selanjutnya adalah K3. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini ada apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, setiap pegawai harus ikut serta dalam menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keselamatan kerja selama di lingkungan pekerjaan. Jadi setiap pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan, dia harus menjaga keamanannya, keselamatannya, kebersihannya, selama dia ada di lingkungan pekerjaannya. Jadi jangan sampai celaka, gitu, jangan menimbulkan kecelakaan gitu kan. Makanya nanti Ibu Arna kasih tahu apa saja sih biasanya rambu-rambunya gitu kan. Nah, yang kedua, apabila karyawan menemukan hal-hal yang membahayakan, harus lapor kepada pimpinan. Misal, kalian lagi jalan, lantainya sudah, keramiknya nih sudah agak-agak rusak. Itu harus kalian laporkan kepada pimpinan. Karena nanti akan membahayakan dong, pas nanti kalian jalan, bisa kalian terpleset atau kalian apa yang namanya ya, masuk ke lubang itu, lubang yang ibaratnya udah rusak gitu kan. Atau misal kalian pakai lift gitu kan, liftnya mungkin udah agak-agak susah dalam ditekan tombolnya, itu harus kalian laporkan. Takutnya nanti kalau nggak dilaporkan, takutnya macet, nanti akhirnya menimbulkan kecelakaan kerja gitu ya. Atau misalkan tangga, misal pakainya tangga nih, perusahaannya misalkan nggak besar ya kayak ruko gitu kan, misal perusahaannya kecil gitu, misalkan pakainya tangga ya untuk naik ke lantai selanjutnya. Kalau tangganya udah agak-agak rada-rada atau rada-rada rusak gitu ya, gompal-gompal lah gitu, itu dilaporkan karena nanti akan membahayakan jika orang melewati tangga tersebut. Seperti itu. Lalu
Setiap pegawai harus menggunakan alat-alat keselamatan kerja dan alat pelindung kerja. Misalkan kalian kerja di pemadam kebakaran, pakainya apa? Baju pemadam kebakaran, pakai helm, gitu kan? Pakai apa lagi? Pokoknya alat-alat pelindung diri. Misal kalian kerja bagiannya di lapangan, misalkan kerjanya kalian pernah lihat nggak yang suka bersih-bersihin gedung tuh, yang suka melalui gondola naik melalui ibaratnya tuh lift dari luar. Pernah lihat lah mungkin kalian yang bersih-bersih gedung dari luar itu kan dia harus memakai alat keselamatan gitu kan, alat pelindung kerja, baik itu talinya, tambangnya, atau helm, atau bajunya gitu kan, seperti itu. Yang terakhir, setiap pegawai dilarang membawa atau memindahkan atau meminjamkan alat milik perusahaan tanpa izin. Misalkan yang tadi Bu Arna bilang, dikasih fasilitas komputer, laptop, atau ATK. Jangan dibawa ke rumah, atau misalkan jangan kalian jadi HM gitu kan, hak milik gitu. Itu padahal punya perusahaan, misalkan ambil deh, misalkan ada ini nih, kayaknya ATK ada yang nganggur nih, misalkan nggak ada yang dipakai nih, ntar juga ada lagi lah, ada persediaan lagi bulan berikutnya, diambil. Itu tidak boleh. Jadi jangan memindahkan atau meminjamkan alat perusahaan atau alat milik perusahaan tanpa izin. Apalagi sampai dibawa ke rumah kan, jadi HM kan, itu nggak boleh gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ibu Ana kasih tahu yang dalam keselamatan kerja, keamanan, terus kesehatan ini. Kalau ini rambu-rambunya ya, misalkan kalau kalian tidak terlihat nih, nggak jelas, misal kayak ini juga nih ada nih. Misalkan nanti kalian kerja misalkan di industri kimia, misal perusahaan-perusahaan kimia, misalkan pembuatan obat. Nanti ada tuh misalkan tanda, misalkan danger ya. Misalkan tanda dangernya ini dengan kepala tengkorak misalkan, bahwa tidak boleh misalkan melewati area ini karena mungkin takutnya misalkan dari bahan kimianya ada keracunan atau gimana gitu. Atau bisa juga ada tanda misalkan lagi dipel lantainya, itu ada kan tandanya kan, misalkan dengan memasang simbol gitu ya, atau di sini juga ada misalkan no smoking area, jadi ada simbol-simbolnya gitu. Atau misalkan dilarang masuk itu ada. Nah di sini juga ada nih, ada helm, ada sarung tangan gitu kan. Ya kalau kerjanya di bagian dalam nggak mungkin dong pakai sarung tangan ini. Jadi kalian Bu Arna kasih contoh begini, jangan langsung di serap mentah-mentah atau ditelan mentah-mentah. Masa kata Bu Arna di kantor pakai alat pelindung diri, masa iya pakai helm gitu kan. Jadi ini artinya maksudnya ini yang biasanya kerjanya nih kalau yang helm, sarung tangan, ini yang kerjanya ini yang tertentu, bukan yang berhubungan sama komputer atau yang di dalam perusahaan yang cuma yang ber-AC lah ibaratnya, yang kerjaan-kerjaan administrasi bukan. Jadi ini misalkan kerjaan-kerjanya yang di lapangan, yang kasar-kasar gitu. Misalkan ini kan contohnya ada nih pakai kacamata untuk las, berarti kan dia bagian, mungkin dia bagian maintenance ya, atau reparasi-reparasi barang perusahaan yang rusak, itu kan harus pakai alat pelindung diri. Misalkan dia mau mengelas ini nih, misalkan meja kerja yang sudah jelek gitu, yang sudah rusak, kan harus pakai kacamata. Bagian maintenance-nya ya, maksudnya bagian yang suka memperbaiki peralatan atau perlengkapan kantor. Ini juga ada sepatu boots, nggak mungkin juga dong sepatu kamu pakai ini kan. Jadi ini disesuaikan dengan pekerjaan. Jangan nanti mikirnya masa akuntansi pakai ginian sih Bu kerja di kantor gitu ya. Bukan. Jadi ini sesuai dengan pekerjaannya. Kalau kamu kan akuntansi keuangan biasanya kan di dalam kayak tadi cuman ada paling rambu-rambunya aja, misalkan awas lantai licin, atau no smoking area, atau misalkan dilarang masuk yang tidak berkepentingan gitu. Tapi kalau misalkan di luar dari pekerjaan yang di kantor, yang pekerja kasar gitu ya, kalau kamu mau ininya kuproy lah ya, kuli proyek gitu kan, orang-orang tukang bangunan gitu ya, itu biasanya pakai alat-alat kayak gini gitu kan, sepatu boot, karena buat melindungi dia kan kakinya kan dari pasir-pasir, semen-semen kayak gitu. Nah helm juga takutnya nanti terjadi ada yang jatuh dari atas kan, alat kena kepala kan, tapi kalau kita pakai helm kan bisa terlindungi seperti itu. Terus ini juga ada alat pemadam kebakaran, APAR, ya alat pemadam kebakaran. Di sini ada rompi gitu kan. Pokoknya disesuaikan dengan
pekerjaan kalian aja. Kalau akuntansi ya namanya di dalam kantor, ya cukup pakaian kantor aja seperti ini. Gitu ya, seperti ini. Kalau rambu-rambunya paling dia tidak banyak, paling rambu-rambunya atau simbol-simbolnya adanya APAR gitu kan, alat pemadam kebakaran, atau ada ini nih rambu-rambu kayak gini nih, misalkan dilarang makan pada saat bekerja ya, dilarang makan di dalam kantor pada saat bekerja misalkan, atau dilarang misalkan menyalakan handphone, ada gambar misalkan handphone dikasih tanda contreng gitu kan, ada misalkan di sini dilarang merokok atau dilarang misalkan berisik seperti itu kan. Jadi kalau ini lebih kepada orang yang kerjanya di bagian luar atau lapangan. Oke. Nah, terus ini Bu Arna klinik, contoh klinik dalam arti di perusahaan juga harus ada ada kliniknya untuk kesehatan karyawan. Misal karyawannya terjadi sesak nafas atau kejang-kejang mendadak gitu ya, atau serangan jantung mendadak karena ke rumah sakit misalkan terlalu lama. Nah, pertolongan pertamanya harus adanya klinik. Jadi di perusahaan itu paling tidak ada klinik walaupun kecil, ada rumah sakit kecil lah untuk membantu pertolongan pertama lah kalau nanti karyawannya terjadi sakit seperti itu. Kalau ke rumah sakit kan mungkin waktunya lama kan, jadi harus ada kliniknya seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Itulah materi pada Jumat ini mengenai tata aturan kerja ya yang menyangkut pakaian seragam, aturan-aturan kerja dan K3 ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.